hidup kita senantiasa akan damai sejahtera ketika kita merasa dekat dengan Allah. Apapun bentuk pencobaan, apapun bentuk ujian di dalam hidup kita, sakit penyakit, permasalahan keuangan, permasalahan ekonomi, tidak akan pernah menggoyahkan kita, karena kita dekat dengan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebagai ayat penutup dan ayat yang terakhir, mari kita akan sama-sama membaca di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-5. Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-5. Bapak Ibu boleh baca di rumah, buka Alkitabnya. Saya akan membacakan firman Allah pada saat ini. Yohanes pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam ayat ini itu digambarkan bagaimana Allah, yaitu Yesus Kristus, sebagai pokok anggur, dan kita sebagai ranting-rantingnya. Bisakah ranting itu terlepas daripada pokoknya, pokok anggurnya, pokok pohonnya? Dan di situ dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan di dalam dia, ia berbuat banyak, ia berbuah banyak. Ketika pohon itu dipangkas rantingnya, dan ranting itu ditaruh di tanah 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, daun itu masih kelihatan segar. Tapi mulai 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam, 9 jam, 10 jam, atau besoknya lagi, daun itu sudah mulai layu, mengering, dan menjadi sampah. Demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita melepaskan diri daripada Tuhan Yesus, maka hidup kita akan menjadi sia-sia. Kita tidak bisa berbuat banyak. Seperti di dalam ayat ini dikatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya di luar Tuhan Yesus kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, ojo sembrono, ojo disepelekke. Kita sebagai orang Kristen itu merasa menyepelekan hal-hal semacam itu. Ya. Terkadang saja kita untuk berdoa males-malesan, apalagi baca firman Tuhan. Mungkin lebih males lagi baca firman Tuhan. Daripada baca firman Tuhan, buka HP, chattingan, main Facebook, dan sebagainya. Kita mengabaikan Tuhan.
Terlebih lagi di situasi pandemi semacam ini. Ibadah tidak ada yang langsung seperti biasanya sebelum pandemi. Ibadahnya lewat online. Pas harinya, saatnya kita beribadah, kita tidak mengikuti ibadahnya. Kita dolan-dolan, kita main-main. Inilah detik-detik ketika kita akan menjauhkan diri kepada Yesus, kepada pokok anggur. Namun ketika kita senantiasa menempel erat kepada Yesus, maka keselamatan, damai sejahtera, sukacita akan menyertai Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Ada amin, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam diri Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ada sesuatu kekuatan yang luar biasa yang tidak akan memisahkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dengan Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Karena ada Roh Kudus yang senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Inilah Roh Kudus ini yang senantiasa mengatur hidup kita. Tapi ingat, Roh Kudus itu mengingatkan sekali dua kali. Ketika kita diingatkan, kita tidak mengindahkan ingatannya, maka Roh Kudus akan membiarkan. Satu contoh Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Ketika kita berkendara di jalan raya, ada lampu merah. Roh Kudus sudah katakan, lampu merah, berhenti. Berhenti kita. Karena kita diperingatkan oleh Roh Kudus. Suatu ketika kita jalan lagi. Pas di perempatan, lampu merah. Tengok kiri kanan, nggak ada kendaraan, bablas saja. Padahal Roh Kudus sudah mengingatkan bahwa lampu merah harus berhenti. Seperti aturan pemerintah. Kita jalan pelan-pelan. Satu, kita sudah tidak mengindahkan Roh Kudus lagi. Hari besoknya, lewat lagi di jalan raya. Dan di dalam lampu merah itu ada lampu merah lagi. Karena kita tergesa-gesa, seorang gagas kiri kanan, bablas sak kenceng-kencengnya. Ini lebih parah lagi. Karena apa? Roh Kudus itu hanya mengingatkan sekali. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Bapak Ibu melanggar lampu merah lagi, sudah tidak diingatkan lagi. Demikian juga dengan hal-hal yang tidak baik. Begitu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan sudah diingatkan sekali, namun Bapak Ibu tidak mengindahkan, Roh Kudus akan membiarkan. Apakah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan senang dengan hal semacam ini? Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, kita senantiasa harus menempel kepada pokok anggur. Kita harus melekat kepada pokok anggur.
Saya bacakan sekali lagi di dalam Yohanes pasalnya ke-15 ayatnya ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika kita di luar Tuhan Yesus, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Setiap usahamu, setiap hasil karyamu, nihil, tidak akan membuahkan apa-apa. Karena kita tidak menempel, kita tidak ada di dalam Yesus. Berbahagialah Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau nama kita tercatat di dalam buku kehidupan. Karena kita senantiasa menempel kepada Allah. Ketika kita menempel kepada Allah, maka hanya dekat Allah saja kita akan merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia keselamatanku. Maka tidak ada lagi kata khawatir, tidak ada lagi kata takut. Segala permasalahan yang ada di dalam hidup kita, baik itu permasalahan ekonomi, baik itu permasalahan keluarga, baik itu permasalahan sakit penyakit, maka senantiasa kita akan ditolong oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah mulai sekarang kita berbenah diri, mendekat dan mendekat, menempel dan menempel terus kepada Tuhan, supaya kita tidak ada rasa khawatir di saat-saat pandemi semacam ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya rasa firman Tuhan tidak perlu kami perpanjang lebarkan. Semoga firman Tuhan pada saat pagi hari ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Boleh menjadi berkat di dalam Bapak Ibu saudara sekalian. Akhirnya saya katakan selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Glory, glory, haleluya. Sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Amin.